saya Fadila Ananda Kartika Hidayat, semester 6 dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Bumi Gora. Kalian ada yang ngambil jurusan yang sama nggak sih, ilmu komputer? Kalau iya, pernah dengar nggak jaringan saraf tiruan? Yang di dalamnya ada bab model neuron. Kalau belum, yuk sama-sama kita bahas. Jadi, model neuron dalam jaringan saraf tiruan adalah representasi matematis dari neuron biologis di otak manusia. Ibaratnya tuh kayak neuron-neuron yang ada di dalam tubuh kita. Nah, neuron buatan dirancang untuk menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output. Dalam konteks jaringan saraf tiruan atau JST, neuron adalah unit dasar yang membentuk lapisan-lapisan jaringan. Yang di dalamnya ada input layer, hidden layer, dan output layer. Apa sih keterikatannya dengan JST? JST terdiri dari banyak neuron buatan yang saling terhubung. Setiap neuron bekerja seperti unit pemrosesan kecil, dan jika digabungkan, mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas kompleks seperti klasifikasi, regresi, dan pengenalan pola. Oke, kita lanjut. Komponen utama neuron buatan ada input, atau yang di dalamnya ada data masuk ke neuron untuk diproses. Lalu ada bobot yang mengatur pentingnya masing-masing input. Ada penjumlahan, yaitu perhitungan total input tertimbang plus bias. Lalu yang terakhir ada fungsi aktivasi yang nantinya akan mengubah hasil penjumlahan menjadi output akhir neuron. Fungsi aktivasi pada neuron itu ada 3. Yang pertama, fungsi langkah atau step function, yang dimana output 1 jika lebih dari 0. Yang kedua ada sigmoid, output antara 0 dan 1. Dan yang ketiga ada ReLU, output 0 atau input langsung. Next, kita bahas contoh kasusnya yuk, biar kita sama-sama lebih ngerti. Di sini ada contoh kasus, yaitu prediksi penerimaan siswa berdasarkan nilai dan tes wawancara. Nah, dalam kasus ini, sebuah sekolah memiliki 2 kriteria seleksi. Yang pertama ada dari nilai rapot yang jumlahnya dalam skala 0 sampai 100. Lalu ada nilai tes wawancara yang bobotnya 0 sampai 10. Nah, sekolah ini ingin memutuskan apakah seseorang itu diterima atau nanti outputnya 1 atau tidak diterima, yang nanti outputnya 0 berdasarkan 2 pertimbangan hasil nilai tersebut. Bisa kita rangkum di sini untuk kasusnya. Input dan bobot, di mana tadi nilai rapot atau X1 semisal nilai siswanya itu 80, dan nilai wawancara atau X2 itu 7. Lalu ada bobot rapot 0,05, bobot wawancara 0,5. Ada bias juga di sini, biasnya minus 4. Nah, kita bisa menghitung Z atau perhitungannya, yaitu X1 dikali W1 plus X2 dikali W2 plus B atau bias. Di sini kita masukkan angka-angkanya yang sudah diketahui sebelumnya. 80 kali 0,5 plus 7 kali 0,5 plus minus 4, yang dimana hasilnya sama dengan 3,5. Nah, fungsi aktivasi yang tadi 1 berarti diterima. Maka, jika siswa tersebut nilai rapotnya 80 dan wawancara 7, outputnya diterima. Karena yang tadi di sini perhitungan akhirnya itu 3,5, di mana 3,5 adalah nilai lebih dari 1. Jadi siswa tersebut diterima. Nah, keterikatan model neuron dengan JST itu yang pertama ada unit pemrosesan. Neuron sebagai unit kecil penyusun JST,
Lalu ada tugas kompleks, klasifikasi, regresi, dan pengenalan pola. Dan yang terakhir ada jaringan terhubung, neuron bisa bekerja sama membentuk jaringan. Kesimpulan dan penerapan, dasar JST, yang dimana di dalamnya ada model neuron buatan sebagai unit utama, lalu ada pengambilan keputusan memanfaatkan fungsi aktivasi untuk output biner, dan ada aplikasi, prediksi, klasifikasi, dan sistem pakar sederhana. Itu saja dari saya, mungkin selebihnya kita bisa pelajari di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.